opini gue ya, Pak Prabowo ini harusnya jadi presiden yang paling baik dari semua pilihan. Ya. Tinggal orang sekitarnya oke nggak? Gitu. Kalau misalnya gue jadi Kominfo, kalau misalnya gue ditawarin, gue cuma minta satu hal, apakah ada arah sistem ini bisa dibenarkan atau enggak? Oke. Dan jawabannya cuma satu, apakah pemimpinnya punya tangan besi atau enggak? Ya gue sih berharap Pak Prabowo tangan besi ya. Mereka kan lebih kotor lah, saya bilang kayak gitu. Lebih berani untuk kayak tolong bikin orang hilang gitu. Oke. Nah, dibilang bahayanya di sana. Misalnya kita pengen Indonesia sampai di tahap mampu, warga-warga pintar dan lain-lain, itu harus lewatin tiga tahap. Kesadaran, kemauan, kemampuan. Kita di mana menurut lo? Kesadaran aja belum. Gue optimis soal Pak Prabowo sebenarnya. Oke. Tapi soal kabinet ini, apa mungkin kabinet gemuk ini adalah effortnya Prabowo untuk mempersatukan? Nah, gue sebenarnya menarik pengen podcast ulang sama Kodari sih, pengen selamatin dia. Oh, Kodari itu ada yang bilang Kodari itu adalah Coki Pardedenya politik. Apakah lo akan consider seriously untuk jump in ke dunia politik full-fledged politician? Enggak. Kita pengen Indonesia sampai di tahap mampu, warga-warga pintar dan lain-lain, itu harus lewatin tiga tahap. Kesadaran, kemauan, kemampuan. Kita di mana menurut lo? Kesadaran aja belum. Orang makanya step 1 bikin orang sadar dulu. Oke. Karena kan banyak instansi pemerintah, misalnya mau ngebantu UMKM, banyak banget programnya. Datang ke kota-kota, datang ke desa-desa, sini gue ajarin cara sosmed, sini gue ajarin cara apa. Tapi cara mereka untuk bikin orang mampu, ini gue kasih ongkos jalan 100.000, ini gue kasih ongkos makan 200.000. Kalau mereka langsung disuruh mampu, diajarin, tapi mereka belum sadar dan belum mau, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Useless. Mereka dengerin ilmunya, tapi mereka nggak bakal nempel. Beda cerita kalau misalnya nih orang disadarin dulu, lu bisa loh 100 juta sebulan, lu bisa lo ngidupin anak lu. Ini ada satu program di Cilincing nih, keluarganya tuh semuanya hidup dari prostitusi. Anaknya aja diarahin buat prostitusi. Kita nggak langsung ngajarin mereka, nih lu mendingan dagang gitu misalnya. Enggak, kasih kesadaran dulu. Gue bawa anak-anaknya ada sekitar 100 lebih nanti ke Kidzania. Bikin orang tuanya punya, wih enak juga anak gue bangga kayak gitu misalnya. Bikin orang tuanya mau untuk belajar, ternyata ada hidup yang lebih baik buat anak gue gitu. Baru diajarin. Jadi harus ada step by stepnya. Sedangkan banyak yang dilakuin sama instansi yang tidak bertanggung jawab adalah nge-skip stepnya. Biar apa? Biar laporannya keren. Biar dapat award padahal habis kebobolan gitu misalnya. Demi data yang terlihat bagus tapi masalah esensinya tidak diselesaikan bagus. Nggak impactful sebenarnya. Tapi apa yang berbeda Raymond Chin yang sekarang dan Raymond Chin yang 2 atau 3 tahun yang lalu dalam berkonten? Kalau dari cara lo bercerita sih sepertinya sekarang lo udah lebih berhati-hati. Lo juga udah lebih banyak pertimbangan, bahkan kalau dari konten yang lo bikin gue lihat sih lo sudah memikirkan 2 atau 3 step di depan, ini impactnya kemana nih gitu. Itu benar. Nah bedanya yang dulu dengan yang sekarang, kalau lo bisa keluar dari mulut lo sendiri apa? Lebih hati-hati. Bukan hati-hati, lebih kalkulatif. Jadi semuanya lebih dihitung. Kalau dulu ngomong apa aja juga have nothing to lose gitu loh. Gue nggak segede itu. Awareness-nya datang dari mana, Raymond? Akhirnya kehati-hatian itu datangnya dari mana? Dari learning by doing, ada diserang apa? Itu pertama kali gara-gara dirujak Ferry. Gara-gara dirujak Ferry. Terus gue bikin 2023 gelap. Sebenarnya gue ngerasa gue nggak salah. Secara analisa, secara flow-nya dan gue nggak bilang Indonesia bakal resesi. Gue bilang gelap. Gelap itu artinya nggak pasti. Tapi satu hal yang waktu itu bikin gue refleksi ya. Walaupun gue nggak salah, belum tentu gue tuh benar. Karena gue menakut-nakuti orang. Karena ternyata implikasi dari konten gue adalah yang harusnya ekonominya nggak lesu jadi lesu, orang jadi takut keluarin duit. Itu kan apa ya? Efek samping. Dan itu ternyata lumayan nationwide. Contohnya ada satu, gue kira cuma rakyat biasa yang nonton itu. Gue pernah ketemu sama satu konglo, aset di saham triliunan. Depan gue lagi bahas tentang portonya. Lu nggak jualin saham-saham lu? Gitu. Ini 2023 bakal gelap loh. Terus ditanya, lu lihat dari mana videonya? Dikasih lihat. Video gua. Ini orang yang asetnya triliunan. Nah kalau misalnya gua nggak punya hati nurani, ya udah persetan lah orang bikin keputusan apa gitu. Tapi kan
Kalau misalnya dia jadi boncos triliunan dari saham ngejual gara-gara gue tuh ada nuraninya, gue tuh nggak itu. Nah itu yang bikin gue kalkulatif. Ternyata gue ngomong A itu implikasinya bisa sampai Z. Jadi harus awareness-nya jadi kebangun dari sana gitu loh. Oke, sampai akhirnya lo ada di titik yang ini ya. Sampai ya lebih hati-hati, lebih kalkulatif. Lebih hati-hati dan lebih kalkulatif. Tapi gue mau nanya nih, ini juga untuk supaya teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Saat orang punya followers, saat orang punya some kind of influence lah terhadap masyarakat. Menurut lu secara pribadi, sejauh mana mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab sama kontennya? Karena apalagi kan background lo finance ya. Karena kalau kita berbicara mengenai background finance kan orang yang kalkulatif dan punya tanda kutip nurani seperti lo juga kan tidak banyak, tidak semuanya punya hal, tidak semuanya berangkat dari point of view lo gitu. Tapi kalau buat lo seberapa penting sih konten kreator, terutama yang corongnya itu atau konteksnya itu adalah pendidikan dan ini ya, dan pencerahan, mungkin gua nggak tahu bahasa yang tepat apa, harus punya awareness akan hal ini gitu, akan nurani akan hal ini gitu. Sebenarnya kalau ditanya penting banget, semua harus punya. Tapi nggak semua ngerasa perlu punya. Kan ada, makanya kan kemarin baru aja gue talk show lah sama CEO-nya Grab. Ya. Gue bilang, lu poin penting di anak muda sekarang apa sih gitu? Dia udah sebut semuanya hard skill. Agile, jangan gampang ngeluh gitu misalnya. Anggap semua problem itu sebuah peluang dan lain-lain. Tapi yang kita berdua agree sama-sama ya, karakter dan integritas. Jadi sekarang tuh gue bahkan pakai prinsip itu di seluruh organisasi gue. Pokoknya kalau lu sepintar apapun, lu sejago apapun, lu bisa ngasilin gue 100 miliar. Tapi lu orangnya gak bisa dipercaya. Lu bisa nusuk orang dari belakang, gue gak bakal kerja sama lu. Gitu. Jadi tiap orang tuh kan punya moral kompasnya masing-masing kan. Ada yang bilang, gue harus sukses bahkan dengan cost orang lain gagal. Kalau gue gak bisa. Kalau gue sukses, kalau bisa gue menyukseskan orang juga gitu. Tapi lo pernah berpikir nggak mindset seperti itu dalam konteks pekerjaan dan skena lo ya? Tidak membiarkan lo mendapatkan the full potential of the revenue or whatever apapun. Oh itu pasti. Kan gue juga banyak tawaran cuci uang. Gue kalau udah gue terima semua, sekarang gue nggak pakai mobil itu gue bawa McLaren kali. Waktu itu 55 M. Aduh dari kota mana ya waktu itu ya, tolong di campaignin lah, di apalah gitu. Iya. Gue mikirnya gini aja ya, lu punya banyak duit, tapi setiap hari takut di penjara, that's not how you enjoy money. Lebih mending lu udah di penjara dibanding lu seumur hidup takut di penjara. Kalau lu di penjara lu udah, gue udah di penjara gitu loh. Ya kan? Sebagai orang yang pernah mengalaminya, ada elemen of truth-nya di situ. Karena hidup dalam ketakutan itu it's not living, itu bukan hidup. It's not living. Jadi sepinter apapun gue, se-foolproof apapun lawyer gue ngejagain, udah punya orang di mana. Living dengan ketakutan itu ketahuan, itu tuh that's not how you live. Gue karena makin tua ya, semakin lu sadar peace of mind jauh lebih mahal dibanding duit manapun. Betul. Dan hidup dengan bom waktu itu bukan jalan yang ingin lo pilih ya. Bukan. Gue mendingan take it slow. Dan gue tahu gue nggak bakal analoginya jadi naga. Oke. Menurut gue susah. Karena untuk jadi naga memang lo harus ngelakuin hal-hal yang ruthless. Lo ngebantai orang gitu misalnya. Lo ngejatuhin orang, lo nge-black campaign orang, lo lakuin lah untuk lo menang gitu. Karena gue punya prinsip gak kayak gitu, jadi gue tahu gue gak bakal jadi naga. Tapi analoginya bedanya 1T sama 10T hidup lo, apa sih bedanya gitu? Iya. Pada akhirnya akan ada maksimal di mana punya 10T dan 1T gak akan ada jauh bedanya. Gak ada jauh bedanya. Udah kayak yang gak ada bedanya gitu. Iya. Tapi lo merasa gak keidealismean lo ini atau kegeraman lo ini terhadap sistem atau keinginan lo untuk mengedukasi orang, menurut lo sendiri Raymond dari belajar sampai saat ini dan lo refleksi diri, menurut lo ini fase aja dalam hidup lo atau memang lo akan terus begini sampai nanti di usia tidak produktif lagi gitu? Lo pernah reflect itu nggak? Awalnya gue kira cuma fase. Lama-lama ya lu ketampar realita lah. Udahlah sistemnya kayak gini, lu gak usah dilawan gitu. Awalnya gue kira kayak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu orang yang gue yakin semua orang di sini pasti tahu tapi gue gak bisa sebut. Cukup tua, cukup dalam, tapi prinsipnya bagus. Dan gue nanya ke dia, kok bisa mempertahankan prinsip itu gitu misalnya. Padahal lu udah tahu kalau lu gak ikut kotor, lu bakal dihajar kiri kanan gitu. Dia cuma bilang, lu hidup
buat siapa? Gitu. Oke. Apa lu hidup buat orang lain? Apa lu hidup buat orang-orang yang ngasih lu duit? Apa lu hidup apa? Lu hidup buat diri lu sendiri. Yeah. Tapi nih orang religius bilang di luar dari itu lu hidup untuk yang di atas. Iya. Gitu. Terus gue mikir kayak kenapa dia bisa kayak gitu sampai dia tua? Berarti dia punya pegangan yang kuat. Ya udah. Awalnya gue kira gue bakal lebih realistis. Tapi setelah ngelihat beberapa orang, walaupun dikit banget, 1 dari 100 mungkin ya. Iya, sure. Ternyata bisa. Jadi kalau bisa sih gue pengen mempertahankan sampai mati sih. Kalau bisa. Kecuali kalau sekarang gue dicemplungin ke pemerintahan, mungkin gue bakal berubah. Oke. Karena pasti stres. Ya, udahlah, go with the ini aja lah. Gitu. Limit lo apa? Limit gue? Limit lo apa dalam berkonten? Berkonten. Nggak boleh lebih banyak merugikan orang lain dibanding menguntungkan orang lain. Pokoknya kalau udah gue ngerasa terlalu merugikan orang lain, ini biasa gue enggak. Kayak misalnya kayak konten Jokowi itu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke kabinet yang baru saja terbentuk. Yang kita bisa dilihat ada 48 menteri dengan banyak sekali wamen. Bahkan ada beberapa sumber, tolong dikoreksi kalau saya salah, saya orang awam. Itu adalah salah satu bentuk disclaimer. Tapi bahkan ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa ini adalah kabinet tergemuk sejak Orde Baru, kalau saya tidak salah. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Tanggapan lo tentang kabinet ini dan optimisme Indonesia menghadapi semua masalah yang ada di depan dengan kepemimpinan Pak Prabowo? Gue optimis soal Pak Prabowo sebenarnya. Oke. Tapi soal kabinet ini yes and no. Kenapa yes dan kenapa no? Pertama susunannya ini 50%, hampir setengahnya itu kan profesional. Oke. Not bad lah. Oke. Tapi penggemukan apakah Pak Ari Budi termasuk di profesional? Menurut yang melantik pasti profesional. Saya selamatkan Anda. Iya. Oke, yes and no. Yes-nya karena profesional jadi not bad lah ya. Not bad lah sebenarnya. Oke. Tapi badnya ya pertama gendut. Sebenarnya nggak perlu sebanyak itu. Kalau dalam konteks ketatanegaraan untuk menjalankan Indonesia, walaupun kompleks ya, karena arkipelago, pulaunya dan lain-lain, memang butuh lebih banyak. Tapi nggak sebanyak ini sebenarnya. Nah tapi gue jadi kepikiran satu hal lain yang lebih penting mungkin dibanding kerja yang efektif, yaitu kerja yang bersatu. Soalnya ya kita nggak bisa pungkirin lah, kemarin tuh banyak bagi-bagi kan. Sure. Politik dagang sapi itu sesuatu yang opini gua terjadi di Indonesia. Harus balik-balikin yang kemarin support. Itu kan terjadi kubu polarisasi. Ya kan? Ada kubu ini, kubu ini, kubu ini. Lu kalau mau Indonesia maju, terlalu polarizing itu juga buruk. Tidak baik ya? Tidak baik. Jadi apa mungkin kabinet gemuk ini adalah effortnya Prabowo untuk mempersatukan. Baru semua di-involve deh. Ya udah semua dikasih dulu deh. Nanti baru kalau dia emang pegang kata-katanya sistem merit ya, kabinet Zaken ya. Yang nggak perform ya di-kick. Gitu. Harusnya begitu. Harusnya. Karena dulu sempat terjadi di kabinet Juanda sama kabinet apa lagi namanya. Ada satu program 2 bulan berjalan, nggak works. Menterinya mengundurkan diri. Menteri atau apa ya? Menteri kan ya? Iya, dia mengundurkan diri karena dia tahu dia nggak works. Harusnya begitu. Ya udah gendut di awal gimana ya nggak perform, out. Tapi kan Indonesia lumayan unik ya. Kebobolan dapat award. Dapat apa? Selalu ada alasan untuk mencari. Selalu ada alasannya untuk mencari kebaikan dari. Walaupun nanti prestasinya belum tentu kalau dibandingin sama kebobolannya bisa jadi it's another different thing gitu. Tapi kalau ditaruh ke dalam sebuah angka optimisme seorang Raymond Chin di pemerintahan yang baru ini dari 1 sangat tidak optimis sampai 100 sangat optimis. 11 dari 100. Itu dia bilang jangan 11. Ada di skrip. Itu bukan gue ya. Ada di skrip. Nah, realistisnya gue 6 lah. 6. Dari 1 sampai 10 lo 6. 6. Ya not bad lah menurut gue. Not bad. Tidak seapatis itu juga berarti. Lebih ke karena pemimpinnya sih. Harusnya gue taruh harapan gue lumayan gede ke Pak Prabowo. Apakah karena pidato beliau yang memang sangat bagus? Harus diakui memang bagus. Lo bisa nggak suka Pak Prabowo tapi harus kasih kredit where it's due sih menurut gue. Dan bagus sih ada beberapa yang off script pun tuh bagus. Dan nggak sebut IKN sama sekali. Iya, menarik ya. Menarik ya. Menarik.
Jadi Raymond Chin punya harapan 6. Ya kalau memang ternyata terbukti salah malah lebih bagus lagi kan. Oh bagus, kalau terbukti salah sih bagus. Iya. Tapi gue bertanya nih dari sisi netizen, lo pernah gak sih kayak misalnya lo memprediksikan sesuatu terhadap satu institusi, ternyata prediksi lo salah, ternyata institusi itu baik gitu. Lo pernah gak kayak ego lo bilang, kenapa dia bener sih? Pernah gak sih kayak gitu? Pernah gak ya? Gue kalau kata netizen kan gue baru anak politik baru gede. Oh, ya kan? Menurut mereka? Iya, gue kan baru berapa bulan. Jadi toh yang baru gue pantau tuh berapa bulan ini toh. Oke. Gitu so far sih yang memang salah tuh salah gitu. Ya, oke. Tapi ada satu hal yang gue masih belum paham soal dunia politik. Ya. Pokoknya semua orang politik tuh selalu bilang kayak gini. Lu sebelum kritik atau nilai sesuatu, pahami peta politiknya dulu. Ya. Siapa pegang siapa dukung siapa di timnya siapa yang sebenarnya siapa gitu misalnya. Baru lu bener-bener ngerti kenapa orang melakukan sesuatu. Ya. Kalau kita kan di sektor swasta, intinya oke, lu ngomong apa? Konsisten nggak? Ya. Oke, lu mau kerja apa? Hasilnya gimana? Ya. Bagus atau jelek? Simple. Ya. Tapi kalau di dunia politik, apa ini ada siapa atau ada gimana gitu. Misalnya kita nggak tahu gitu. Nah itu satu hal yang masih belum gua paham. Karena peta politik itu seluas itu. Ya. Ternyata ada orang yang kuat di balik siapa. Ya. Jadi gue nggak benar-benar bisa ngerti. Betul. Dan gue rasa mungkin waktu yang akan mencerahkan Raymond Chin, dan mungkin saat Raymond Chin sudah tercerahkan di momen itu, di soal itu, kita bikin podcast lagi. Siapa tuh ada pandangan-pandangan yang lebih menarik lagi. Gue sebenarnya pengen podcast ulang sama Kodari sih, pengen selamatin dia. Oh, Kodari itu ada yang bilang Kodari itu adalah Coki Pardedenya politik. Tapi gue pengen nanya pertanyaan terakhir, ini gak ada di skrip. Apakah lo akan consider seriously untuk jump in ke dunia politik, full-fledged politician? Enggak akan dalam waktu dekat, enggak akan dalam waktu menengah sih kayaknya sih. Oke. Berarti kalau tidak dalam waktu dekat, tidak dalam 5 tahun ke depan? Mungkin enggak. 10 Lebih tahun? kayak gini, karena Gue gak sukanya gini, orang kalau ngomong politik di Indonesia konteksnya tuh simple. Gue masuk politik, gue punya duit. Orang yang pengen masuk politik itu karena duitnya bakal ada. Padahal mindsetnya benar, kalau lu mau masuk politik itu kalau bisa lu punya banyak duit dulu gitu. Karena kalau lu belum punya duit dan lu masuk politik, lu bakal sangat amat gampang ke influence. Nah sekarang kan gue lagi fokus di bisnis gue lagi bikin fund buat menarik. Bisa invest di bisnis. Harusnya sekitar 500 sampai 1 T. Jadi at least kalau orang kan pada komplain, lu kritik doang, lu bantuin sesuatu doang dalam politik gitu. Gue mikirnya kalau gue ke dalam, gue punya kapasitas 10. Toh gue cuma bantu 2 atau 3 gara-gara selalu birokrasi gitu-gituan. Ya udah kalau gitu gue bantu dari luar. Indonesia tuh masih kurang banget di satu hal, itu FDI. Kurangnya investasi ke bisnis-bisnis lokal yang padat karya, ya bukan padat modal. Ya udah, kalau gitu gue ngelakuin apa yang gue bisa sekarang. Ya udah di sektor swasta, gue bantu di sana sambil gue lihat ini ada pagar nih, pagar swasta sama pagar pemerintah. Sambil intip-intip lah. Sambil lihat. Sampai ada kalau ada celah. Emang gue bener-bener bisa kontribusi. Ya udah baru gue masuk. Jadi itu dia pertanyaan yang saya yakin ingin ditanyakan para partai yang ingin merekrut Raymond Chin. Jadi jawabannya tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Pertanyaan terakhir, seandainya kesempatan menjadi seorang menteri datang, Pak Raymond Chin. Seandainya kesempatan menjadi seorang menteri datang, tidak dalam waktu dekat tentunya. Tidak dalam 5 tahun, tidak dalam 10 tahun, tapi bilanglah pada akhirnya setelah lo berproses dan lo menjadi jauh lebih baik dari versi lo yang sekarang, kesempatan itu datang. Kalau bisa bermilih dan bermanifest, ingin jadi menteri apa? Kominfo. Udah pasti yang gak jauh-jauh dari soalnya lo ya. Kerja bagus dikit. Anjing sensor. Ya sudah, thank you Raymond Chin atas waktunya. Terima kasih banyak udah datang ke Meet the Politician. Sampai ketemu lagi di Meet the Politician selanjutnya bersama bintang tamu yang lebih bagus.